A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berikut ini akan kami sampaikan riwayat masalah Tanah Pak Bagio yang berdasarkan kesaksian Pak Slamet. Ini di paraf ya. Nah, ini yang dari Pak Bagio ini ya. Ini kesaksian Pak Slamet bin Kerto. Nah, berikut ini objek lokasinya. Tanah Pak Bagio itu luasnya 30 hingga 50 tumbak atau 400 hingga 700 meter persegi. Nah, itu pada awalnya tahun 1956 Pak Bagio membeli tanah dari MW Karta dari Marsadi. Nah, tahun 1960-an sebagaimana kesaksian Pak Slamet dan Pak Unus DKM Masjid, warga dalam hal ini diwakili oleh Pak Karto, bapaknya Pak Slamet, itu kan yang paling dekat dengan Pak Bagio ya, itu meminjam tanah itu tadi, ini sampai ke sana ya. Nah, di sebelah timurnya pohon alpukat ini ya, itu untuk masjid dan untuk masyarakat. Nah, tahun 60-an kemudian inilah di masjid. Sekitar tahun 2000-an khotib pertama adalah Pak Odet M. Daniel yang dulu jadi DPR Kota Bandung, kemudian pernah menjadi Wali Kota Bandung. Itu khotib pertama. Nah, tahun 92 oleh Didi Koswara dijual ke Ismail Tanjung, dijual ke Iwan Surjadi dengan penunjuk batas Asep Makmun, dan juga oleh Ismail Tanjung dijual ke Iwan Surjadi dengan petunjuk batas Asep Makmun. Nah, total dari jual beli itu tadi plus hibah masjid itu 1.200 sekian, 1.200 sampai 1.300 lah ya. Padahal ini tanah Pak Bagio ini tadi kan, ini kan cuma 400 hingga 700. Nah, dari situ kejanggalannya, bahwa lain daripada itu, kejanggalan lainnya pembelinya adalah Iwan Surjadi, komisaris PT Batu Nunggal. Ntar ada korelasinya lainnya lagi ya. Kita kembali pada riwayat Pak Slamet. Jadi menurut Pak Slamet, ini sebagiannya kan dipakai untuk masjid atau tajuk. Nah, sebagiannya lagi dipinjam yang namanya orang yang bernama Misnan teh anaknya Eong teh anaknya Nawisan. Lain daripada itu dipinjam sama Okim teh anaknya Misnan. Nah, dari peminjaman yang sebagian ini kemudian dipinjam lagi oleh yang namanya Ahya. Namun Ahya ini tadi sebagiannya mau menjual di sini.
menjual ke adiknya yang bernama Ada. Nah, ya kan, dari situ udah kompleks masalahnya kan. Jadi tetapkan tanahnya ini tanah Pak Bagio yang sebelah sini ya. Lain daripada itu, sebagaimana tadi yang kami sebutkan, Pak Adah ini yang sebelah sini ya menitipkan ke Didi Koswara. Sementara itu Didi Koswara menjualnya ke Iwan Surjadi. Lain daripada itu, Ismail Tanjung menjualnya juga ke Iwan Surjadi. Nah, lain daripada itu, yang sebelah sini adalah garapan masyarakat untuk fasilitas umum atau persiapan untuk masjid, bila mana tanah Pak Bagio itu tadi diambil. Lain daripada itu ada garapan individu, itu garapan saya Muhammad Basriaman. Lain daripada itu, sebelah timurnya ini batas-batas itu ikut ke tanah masyarakat adat, fasilitas umum tanah masyarakat adat ya. Itu tadi ya, balik lagi ke ini ya. Jadi riwayat ini berdasarkan kesaksian Pak Slamet. Tak ada pun kesaksian Pak Slamet kami tuliskan. Kemudian beliau memarafnya pada bagian atasnya, kemudian bagian bawahnya ya. Ya alhamdulillah. Ntar kita sambung lagi.